Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainun Syafrida. Saya dari Prodi Fisioterapi tingkat 4 di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Baik, di sini saya akan sedikit memberi penjelasan mengenai cerebral palsy atau CP. Mungkin sebagian orang belum tahu ya apa itu cerebral palsy atau CP. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya juga ya, apa sih cerebral palsy itu? Cerebral palsy itu merupakan suatu kelainan gerak tubuh yang diakibatkan karena kerusakan otak yang bersifat menetap, sehingga otak tidak dapat berkembang dengan baik. Anak dengan kasus cerebral palsy ini juga biasanya anak yang umurnya itu di bawah umur 18 tahun yang mengalami gangguan pada gerak tubuh sebagai dampak dari kerusakan otak yang menetap atau permanen akibat otak yang tidak dapat berkembang dengan baik. Kemudian cerebral palsy juga mempunyai klasifikasi berdasarkan derajat kecacatannya. Itu ada 3 ya. Yang pertama ada golongan ringan, yang kedua ada golongan sedang, dan yang ketiga ada golongan berat. Kita jelaskan dulu yang golongan ringan. Anak dengan golongan ringan ini dia biasanya tidak memerlukan alat bantu apapun untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Anak ini juga masih dapat mengungkapkan apa yang dia mau, mengungkapkan keinginannya dengan berbicara, dan masih bisa menolong dirinya sendiri. Dan yang kedua ada golongan sedang. Anak dengan golongan sedang ini biasanya dia memerlukan dukungan dan latihan-latihan khusus untuk berjalan, berbicara, dan melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan anak cerebral palsy golongan sedang ini juga dia sebenarnya sudah memerlukan alat bantu yang dibutuhkan pada anak cerebral palsy golongan sedang ini. Yang ketiga ada golongan berat. Anak cerebral palsy dengan golongan berat biasanya dia membutuhkan alat bantu, dibantu dengan alat bantu atau bantuan orang lain selama hidupnya ya. Jadi untuk perawatan dalam ambulasi, berbicara maupun aktivitas lainnya gitu, dia harus memerlukan bantuan orang lain atau dia ketergantungan pada alat. Kemudian cerebral palsy juga memiliki beberapa klasifikasi ya, berdasarkan topografi atau anggota tubuh yang mengalami kelumpuhan. Ada 6. Yang pertama monoplegia. Monoplegia itu hanya dialami kelumpuhannya itu pada salah satu anggota gerak tubuh saja. Contohnya kaki sebelah kanan saja atau kaki sebelah kiri saja gitu. Yang kedua ada diplegia. Diplegia itu kelumpuhan yang dialami pada 2 anggota gerak, contohnya pada kaki sebelah kanan saja atau tangan sebelah kiri saja gitu. Yang ketiga ada triplegia. Triplegia mengalami kelumpuhan pada 3 anggota gerak, contohnya pada 1 kaki dan 2 tangan, atau sebaliknya 1 tangan atau kedua kaki. Yang penting dia 3 anggota gerak saja yang bermasalah. Yang keempat ada quadriplegia. Quadriplegia kelumpuhan yang dialami pada 4 anggota gerak, contohnya pada kedua kaki atau kedua tangan saja. Yang kelima ada hemiplegia.
Hemiplegia juga mengalami kelumpuhan pada anggota gerak pada sisi yang sama, contohnya pada tangan kiri dan kaki kiri, atau bisa juga tangan kanan dan kaki kanan saja. Yang keenam ada paraplegia. Paraplegia biasanya kelumpuhan yang dialami pada anggota gerak bagian bawah saja, yaitu pada kedua kakinya saja. Kemudian cerebral palsy juga memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan fisiologinya atau berdasarkan atau pada kelainan geraknya saja. Yang pertama itu ada spastik. Pada spastik ini biasanya penderita anak cerebral palsy atau CP mengalami kekakuan pada otot-ototnya. Yang kedua ada atetoid. Pada atetoid ini anak penderita cerebral palsy biasanya mengalami gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Yang ketiga ada ataksia. Pada ataksia, penderita anak cerebral palsy biasanya mengalami gangguan pada keseimbangannya. Dia tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya ketika saat dia berjalan atau duduk gitu. Yang keempat ada rigid. Pada rigid ini anak penderita cerebral palsy atau CP biasanya mengalami gerakan-gerakan kecil tanpa disadari dengan irama yang tetap. Yang kelima itu ada tremor. Pada tremor ini anak penderita cerebral palsy biasanya mengalami kekakuan otot, demikian pada gerakannya juga. Yang keenam itu ada mix atau campuran. Biasanya mix ini perpaduan dari beberapa jenis CP. Bisa jadi dia dari spastik, atetoid, ataksia, rigid, ataupun tremor. Kemudian ada cerebral palsy mempunyai karakteristiknya juga. Yang pertama, gangguan motorik. Gangguan motorik dapat berupa pada kelumpuhan, kekakuan, gerakan yang tidak terkendali, gerakan ritmis maupun kekakuan. Yang kedua itu ada gangguan sensoris. Kerusakan pada otak dapat berdampak pada kemampuan sensorisnya juga, atau indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman maupun perasa. Yang ketiga itu ada gangguan tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan pada cerebral palsy bervariasi, baik di atas rata-rata normal dan sisanya cenderung di bawah rata-rata. Cerebral palsy yang memiliki tingkat kecerdasan rendah dapat pula mengalami masalah persepsi maupun kognisi. Yang keempat itu ada kemampuan bicaranya. Dampak dari kerusakan otak juga dapat berdampak pada kemampuan bicaranya, seperti suara tidak terdengar ataupun suara terbata-bata ataupun gagap. Kemudian penyebab terjadinya cerebral palsy dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada prenatal, 2 ada natal atau fase kelahiran, yang ketiga ada postnatal atau setelah kelahiran. Yang pertama ada prenatal, yaitu fase sebelum kelahiran. Biasanya itu seperti infeksi atau penyakit yang menyerang ibu selama mengandung, kelainan kandungan, bayi sering terpapar radiasi ketika dalam kandungan, ibu mengalami trauma selama mengandung. Yang kedua itu ada natal atau fase kelahiran. Bisa itu seperti adanya kerusakan jaringan saraf otak karena proses kelahiran yang terlalu dipaksa dengan alat. Kemudian ada penggunaan anestesi berlebihan, prematur maupun bayi sungsang. Yang ketiga ada postnatal atau fase setelah kelahiran. Fase setelah kelahiran seperti contohnya
kecelakaan yang dapat merusak otak bayi, infeksi yang menyerang otak, keracunan karbon monoksida, tercekik, tumor otak, dan lain-lain. Nah, itu penyebab terjadinya cerebral palsy itu dapat yang 3 tadi dapat mempengaruhi anak lahir dengan kasus cerebral palsy. Nah, kemudian ada juga cara pengobatan pada anak penderita cerebral palsy. Yang pertama itu ada terapi cerebral palsy. Ada 3 jenis terapi cerebral palsy yang biasa dilakukan untuk anak cerebral palsy atau CP. Ini contohnya seperti latihan fisik yang melibatkan latihan otot dan terapi untuk membantu pasien anak mengembangkan fleksibilitas, perkembangan motorik, kekuatan dan keseimbangan badan, serta adapun terapi wicara yang juga sangat membantu seorang anak untuk belajar berbicara dengan jelas ataupun setidaknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua ada tindakan bedah. Dalam beberapa kasus tindakan bedah ini bisa dijadikan pilihan untuk membantu mengurangi rasa sakit dan mengendurkan otot pada anak cerebral palsy. Selain itu juga tindakan bedah ortopedi juga diperlukan untuk merawat cacat berat, kekakuan pada tendon, pada tulang, sendi, dan sehingga kaki dan posisi tangan yang berasap pun dapat diperbaiki bentuknya. Selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah video tentang bagaimana cara penanganan pada kasus cerebral palsy atau CP pada anak. Berikut videonya. Hari ini akan kita jelaskan terkait dengan kasus pediatri yang biasanya sering kita jumpai di kasus di lahan di pelayanan fisioterapi adalah kasus dengan cerebral palsy. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan apa itu definisi dari cerebral palsy, kemudian jenis-jenis cerebral palsy, dan juga terkait dengan faktor-faktor yang mengakibatkan anak tersebut bisa mengalami gangguan, contohnya cerebral palsy atau anak dengan gangguan perkembangan. Nah, di depan kita ini ada kasus ya yang biasanya sering kita temukan, itu adalah kasus cerebral palsy yang kebetulan saat ini adik mengalami dengan gangguan pada hemiplegi. Jadi cerebral palsy ini terjadi pada adik ini adalah dengan gangguan yang ada pada sebelah pada anggota gerak kanan, baik itu pada anggota gerak atas maupun pada anggota gerak bawah. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah kita melakukan pemeriksaan. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, tentunya kita beberapa yang harus kita ketahui terkait dengan kemampuan dari anak tersebut, gitu ya. Jadi pada pemeriksaan yang pertama kita bisa melakukan observasi terlebih dahulu, ya, observasi kira-kira kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut apa saja, ya, dalam kondisi tidur bisa, kemudian dalam kondisi duduk apakah dia sudah mampu ataukah tidak. Karena dengan kita melakukan pemeriksaan yang pertama, kita melakukan observasi terlebih dahulu, kita bisa mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh anak. Ya, anak tersebut bisa melakukan apa saja pada aktivitas yang saat ini dilakukan. Pada saat posisi tidur, aktivitas apa yang bisa dilakukan? Begitu juga pada saat posisi duduk, begitu. Nah, untuk yang pertama yang kita akan lakukan pemeriksaan observasinya itu adalah pada posisi tidur. Ya, kita lakukan anak tersebut dengan posisi tidur. Ya, tujuannya kita mengetahui gerakan apa saja yang bisa dilakukan oleh si anak, ya. Apakah anak tersebut sudah mampu miring, ya, anak tersebut sudah mampu tengkurap, apakah anak tersebut sudah mampu mengangkat kepala. Nah, karena ini adalah sebagai awal dari gerakan yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan dari kemampuan gerak yang akan dilakukan oleh si anak, gitu ya. Nah, untuk yang pertama anak ini kebetulan
pada pasien ini sudah mampu melakukan aktivitas miring dan juga tengkurap. Nah, perlu dilihat untuk postural kontrol pada kepala, ya pada saat dia mampu tengkurap dan bisa melakukan aktivitas yang lebih tinggi, itu adalah kemampuannya dia mampu untuk mengangkat kepala. Nah, kita melihat aktivitas dia, ya kita observasi kemampuan apa yang dimiliki oleh si anak. Ya, bisa dilihat bahwasanya anak akan mampu melakukan aktivitas dia sendiri. Nah, posisinya dia dengan posisi duduk begini, ternyata dia mampu melakukan. Nah, ya di usia 20 bulan itu sudah mampu untuk berdiri dan berjalan. Ya, namun pada anak ini, ya anak ini yang sudah dimampu untuk dilakukan pada saat ini itu adalah dia mampu tengkurap, berguling, ya, dan juga mampu untuk duduk secara mandiri. Jadi semuanya harus dilakukan secara mandiri, gitu ya. Untuk mengetahui kemampuan gerak dari ototnya atau kemampuan tonus ototnya, kemudian kemampuan dari postur tubuhnya supaya dia mampu meningkatkan dari aktivitas atau kemampuan perkembangan motorik yang lebih tinggi. Nah, itulah sebagai modal awal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui atau mendiagnosa atau juga melakukan pemeriksaan, ya. Untuk pada saat yang pertama tadi anak sudah mampu tengkurap, kemudian ada anak sudah mampu untuk melakukan aktivitas duduk, sehingga kita tahu bahwasanya anak tersebut yang belum bisa melakukan itu adalah pada aktivitas untuk berdiri dan juga berjalan. Nah, dari situ kita sudah memiliki satu hasil pemeriksaan bahwasanya anak ini dengan gangguan cerebral palsy hemiplegic, tetapi dengan gangguan atau dengan kemampuan yang kurang itu adalah pada saat dia berdiri dan juga berjalan. Nah, nanti kita juga akan melakukan pemeriksaan refleks apa saja yang sudah ada, yang sudah muncul, yang kemudian bisa ditingkatkan untuk menjadi aktivitas berdiri maupun berjalan. Nah, untuk yang kedua, pemeriksaan setelah observasi, baik itu observasi statis pada posisi tidur, kemudian observasi secara dinamis, ya pada saat dia melakukan aktivitas, apa yang sudah dilakukan yang tadi, nah itu sebagai pemeriksaan modal awal. Nah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan kemampuan otot atau tonus otot, ya. Pada anak ini sudah mampu melakukan aktivitas secara mandiri, ya, sehingga kemampuan ototnya itu adalah di angka 3. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan spastisitas, ya. Pemeriksaan spastisitas yang terjadi di sini pada anak, ya, nilainya itu adalah nilai 2. Dia mampu digerakkan dan juga tidak ada tahanan dari awal maupun sampai akhir. Pada saat kita memeriksa pada bagian jari-jari, kemudian pada bagian siku, kita bisa melakukan gerakan, ya. Ada kekakuan di tengah dari range of motion pada saat melakukan gerak fleksi, namun dia masih mampu lakukan gerak fleksi sampai penuh tanpa ada tahanan, dan juga pada saat melakukan ekstensi, begitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan tonus postural dari anak, ya. Pada posisi duduk kita melihat bagaimana postur tubuh yang ada di bagian vertebra, ya. Anak sudah mampu mempertahankan posisi duduknya sehingga postur tubuh pasti akan terlihat sudah cukup bagus dan cukup kuat. Nah, ini sebagai model awal bahwasanya anak ini akan mampu meningkatkan gerakan atau kita latih ke tingkat gerakan yang lebih kompleks, ya, di mana kita bisa melakukan gerakan kneeling dan juga nanti bisa melakukan gerakan berdiri dan juga berjalan. Nah, pada pemeriksaan kemampuan gerak motorik, ya, yang dilakukan oleh anak
pada saat pemeriksaan GMFM anak sudah mampu di dimensi B, ya, di mana dia kemampuannya adalah sudah melewati dari dimensi A, ya, tidur atau lying. Kemudian pada dimensi B anak sudah mampu melakukan aktivitas untuk duduk. Ini, ya, duduk secara mandiri dari posisi terlentang, kemudian dari posisi miring, kemudian dari posisi tengkurap, gitu ya. Karena pada saat duduk si anak bisa melakukan dari 3 gerakan yang sudah dilakukan, baik 3 gerakan posisi, ya, dari posisi terlentang, kemudian dari posisi miring, dan juga dari posisi tengkurap, ya. Kita cek lagi untuk perkembangannya, ya. Oke. Nah, kita lihat kemampuan, karena anak ini terlihat hemiplegi pada bagian dekstra, ya, pada bagian dekstra terlihat si anak masih mengalami kekakuan dengan posisi grabs refleks lebih kuat, ya, pada posisi tangan di sebelah kanan, dan juga posisi fleksi lebih kuat pada daerah anggota gerak bawah di sebelah kanan. Namun keuntungan yang didapatkan pada anggota gerak bawah ini lebih ringan dibandingkan pada anggota gerak atas, karena grabs refleks pada bagian kaki itu sudah tidak begitu terlihat. Nah, ini adalah sebagai modal nantinya yang kita akan gunakan pada saat si anak mau melakukan aktivitas untuk berdiri. Nah, kemudian kita berikan stimulus untuk anak bisa mampu melakukan tengkurap. Ya. Nah, pada saat melakukan tengkurap, anak sudah mampu sebenarnya untuk melakukan sendiri. Namun yang perlu dilihat, tangan masih mengepal, ini menandakan bahwasanya dia masih ada sisi spastisitasnya, ya, atau kekakuan yang dimiliki. Nah, ini yang nantinya akan kita gunakan, ya, di pada anggota gerak bagian kanan akan kita lebih aktifkan supaya nanti bisa melakukan aktivitas seperti dengan aktivitas pada anggota gerak sebelah kiri, begitu. Nah, untuk kemampuan kepala, postur kepala dia sudah kuat, namun yang belum dimiliki si anak ini adalah dia mengangkat dada tinggi, ya, karena dia agak kesulitan untuk melakukan dari aktivitas mengangkat dada lebih tinggi seperti ini, ya. Ini tujuannya, gerakan ini adalah digunakan untuk persiapan anak mampu melakukan posisi tengkurap, posisi merangkak, ya, pada posisi merangkak. Nah, kita lihat anak lebih kesulitan untuk melakukan aktivitas ini, sehingga ini yang lebih sering harus distimulus pada posisi merangkak. Karena kesulitannya pada anak cerebral palsy, biasanya dia posturnya akan lebih lemah sehingga dia lebih menjatuhkan badannya di matras atau di bed, sehingga latihan ini sangat efektif tujuannya untuk meningkatkan dari postural, kekuatan pada postur, dan juga pada daerah servikal atau kekuatan pada otot leher atau kepala. Ini bisa digunakan juga bahwasanya anak sudah mampu untuk melakukan kneeling atau berlutut. Jadi kneeling digunakan untuk mengetahui dari kemampuan gerak pada anggota bagian hip, anggota gerak pada bagian hip. Nah, kekuatan pada otot hip ini yang kita bisa gunakan nanti untuk dia mampu meningkatkan dari kemampuan berdiri, ya. Karena kemampuan berdiri itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi anak ini mampu untuk berdiri adalah kemampuan dari kekuatan otot hip. Nih. Karena kita sudah melihat posturnya sudah bagus, si anak sudah mampu untuk mempertahankan, kemudian anak sudah mampu untuk melakukan kneeling seperti ini tadi. Ya, jadi kita melihat aktivitas anak, ya, kira-kira dia, karena kalau anak dipaksa itu pasti dia tidak mau atau
dia merasa tidak suka gitu, sehingga kita menunggu sampai kemudian anak ini mampu melakukan aktivitas secara mandiri untuk mampu mengangkat atau sesuai dengan instruksi yang kita berikan gitu. Kalau instruksi yang kita berikan dengan gerakan-gerakan stimulus yang kita berikan, pasti dia mau untuk bisa melakukan gitu. Jadi tidak kemudian kita memaksa pada anak supaya dia mampu melakukan dari stimulus yang kita berikan. Nah, anak sudah mampu mempertahankan, kurang lebih waktunya hanya 3 menit. Ya. Ya, kemudian kemampuan yang bisa kita lihat juga untuk kekuatan ototnya adalah kemampuan untuk duduk. Kita bisa melakukan untuk stimulasi duduk bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan posisi terlentang. Ya. Ini malah. Nah, ini digunakan untuk menyangga tubuhnya, ya, karena anak sudah mampu untuk postur dari terangnya, sudah mampu untuk mengangkat, dan untuk tangan yang mengalami hemiplegi digunakan untuk menopang tubuh, ya, untuk menopang tubuh sebagai fasilitasi dia mampu melakukan duduk dan tidur terlentang. Begitu juga pada bagian kiri. Nah, kita lebih mengaktifkan yang di bagian kanan supaya dia mampu mengangkat. Ya, ya, oke. Ya. Bukan ditarik ya, tetapi si anak mampu mengangkat tubuhnya ke atas ya, mampu mengangkat atau menarik tangan kita untuk posisi duduk. Nah, kemudian bisa tidur lagi. Nah, bisa juga dilakukan posisi duduk dari seperti ini. Ya. Nah, pada posisi seperti ini, dari terlentang ke duduk, anak diharapkan mampu melakukan gerakan secara aktif. Jadi fisioterapi hanya memberikan fasilitasi untuk memberikan tangan fisioterapis untuk digunakan si pasien atau anak tersebut untuk mengangkat tubuh atau badannya, gitu. Nah, ini sepertinya sudah minta untuk berdiri, ya. Tetapi kita bisa mengecek lagi. Jadi pada saat kita mengecek bisa kita ulang sampai 3-5 kali ya setiap gerakan yang kita lakukan. Saat anak belum mau atau tidak mau, kita bisa memberikan stimulasi ya di bagian belakang supaya dia mampu mengangkat kepala untuk mampu melakukan aktivitas tengkurap. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga pada saat posisi duduk itu adalah dengan posisi tengkurap. Ya, anak difasilitasi untuk mampu menekuk kedua kaki. Ya. Ya, ya, oke. 1, 2, 3. Ya. Kemudian kita bisa fasilitasi. Nah, akhirnya dia akan mundur untuk melakukan posisi duduk. Nah, keuntungannya dia mampu melakukan aktivitas duduk, maka kita bisa membuka tangannya supaya digunakan untuk menopang tubuh pada saat posisi duduk. Nah, kita berikan fasilitasi di sini, aproksimasi pada bagian kanan supaya pada jari-jari yang tadi mengalami spastisitas, anak mampu untuk membuka dan digunakan untuk menopang dari anggota gerak tubuhnya. Kita bisa juga melakukan aktivitas untuk keseimbangan atau balance ya pada posisi duduk dengan memberikan satu bentuk dorongan ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Ya, kita buka
ya untuk tangan yang mengalami. Nah, ini dia karena sangat antusias ya, sehingga spastisnya semakin meningkat. Sehingga kita harus lebih pelan-pelan untuk dia mampu melakukan gerakan untuk ekstensi. Atau bisa diberikan stimulus untuk mengambil mainan. Karena lebih aktif pada anggota gerak kiri. Tarik sini ya. Ya. Ya, oke. 1. Oke. Nih. Nih digunakan. Iya, oke. Ya, 2. Iya deh. 2. Iya, 2. Diambil tangannya dibuka. Ya, kita memberikan aktivitas pada anggota gerak yang mengalami kekakuan ya, atau mengalami kelemahan untuk dia otot tersebut mampu melakukan aktivitas atau gerak. Ya, baik, yang selanjutnya kita bisa melakukan latihan dengan keseimbangan, atau kita juga bisa menggunakan latihan keseimbangan ini juga sebagai satu bentuk pemeriksaan keseimbangan, di mana apakah anak tersebut mampu untuk mempertahankan kontrol terangnya atau postural terangnya, dan juga anak mampu untuk menapakkan dari telapak kaki ya. Telapak kaki ini juga digunakan sebagai modal awal nanti si anak mampu bisa melakukan aktivitas berdiri. Nah, sebenarnya pada saat kita melakukan latihan keseimbangan dengan menggunakan roller atau guling, di sini kita harus menyesuaikan dengan postur tubuh si anak. Kalau anak tersebut posturnya besar, ukuran badannya besar, maka bisa menggunakan roller yang memang besar. Kemudian anak yang memang baru usia kecil di bawah 1 tahun, maka bisa menggunakan roller disesuaikan dengan postur tubuhnya gitu. Nah, namun roller ini keuntungannya juga bisa kita lakukan atau kita bisa digunakan untuk anak tersebut mampu melakukan aktivitas kneeling. Ya. Nah, pada saat posisi kneeling seperti ini, ya, kita bisa melihat bagaimana anak mampu mempertahankan tubuh ya, atau mempertahankan dari postur tubuh ya. Ini digunakan nanti sebagai modal awal pada saat anak tersebut mampu untuk berdiri. Nah, dengan postur seperti ini anak sudah mampu untuk mengangkat pada bagian hipnya. Pada bagian hip anak sudah mampu untuk mengangkat, dan ini juga sebagai fasilitasi anak untuk mampu melakukan aktivitas berdiri. Nah, secara aktif anak mampu untuk melakukan aktivitas berdiri dengan mengangkat pada bagian hip, dan juga dia berusaha untuk mempertahankan dari postural terangnya atau kontrol terangnya. Ya. Nah, ini anak sudah mampu untuk menapakkan kaki. Gitu. Untuk yang pertama pada latihan keseimbangan bisa kita lakukan dengan posisi seperti ini. Kita harus membuka, kita harus memastikan bahwasanya jari-jari anak sudah membuka. Ya, digunakan sebagai nanti untuk menumpu pada saat dia berdiri dan juga berjalan. Kemudian pastikan postural terang atau kontrol terangnya dia mampu untuk tegak secara aktif, sehingga ini sebagai kemampuan yang nanti akan digunakan pada saat anak mampu melakukan aktivitas berdiri. Ya, pinjam. Ya. Kemudian pada
pada saat posisi seperti ini, anak diminta untuk mempertahankan tubuhnya dengan menopang kedua tangannya. Ya. Kita bisa melakukan dengan posisi atau digerakkan seperti ini. Ini digunakan untuk bisa atau untuk mampu, anak ini mampu membuka atau mempertahankan dari posisi tubuh untuk tetap tegak. Ya. Bisa juga digunakan pada saat aktivitas duduk di roller atau guling, anak mampu melakukan aktivitas berdiri secara mandiri. Ya. Tahan tangannya gitu. Nah, secara aktif anak akan terfasilitasi sehingga dia akan lemas tangannya, sehingga spastisnya sudah mulai berkurang. Sehingga ini harus kita gunakan, ya. Aktivitas ini kita gunakan untuk membantu yang mengalami kekakuan ini supaya bisa mampu melakukan secara aktif. Oh, berdiri. Yuk, tangan kakinya dibuka sih. Naik kuda, hadap ke depan. Derian. Mama mana? Hadap ke depan? Ya, oke. Tahan ya. Tahan. Ya, buka lagi. Taruh sini. Kita bisa lakukan sampai 3-5 kali pengulangan, ya, untuk aktivitas ini. Baik, untuk selanjutnya selain dengan menggunakan guling atau roller, kita bisa melakukan aktivitas duduk, kemudian dengan menumpu, tangan menumpu, menopang badan, dan juga kaki digunakan atau diberikan stimulus untuk bisa mampu menapak ke lantai atau pada bagian bawah, ya, pada lantai. Nah, dengan posisi ini kita harus memperhatikan betul bagaimana postur dari anak atau kontrol terang anak, dia sudah kuat ataukah tidak, nyaman ataukah tidak untuk dia dilakukan seperti ini. Jika anak melakukan posisi duduk dengan postur tubuhnya membungkuk, kemampuan untuk postural terangnya itu masih belum kuat. Sehingga kita harus melakukan penguatan pada postural terangnya dengan cara bisa kemudian aktivitasnya adalah dengan posisi tengkurap, lebih banyak ditengkurapkan, kemudian diberikan stimulus untuk posisi duduk dari posisi tengkurap, sehingga anak nanti akan mampu untuk mengangkat kepala dan juga mempertahankan dari postural terangnya. Nah, di sini anak kemudian pada bagian kanan yang tadi mengalami spastisitas, dia akan terfasilitasi untuk dia mampu melakukan posisi mempertahankan posisi duduk, ya, atau menopang dari tubuhnya pada saat posisi duduk seperti ini. Tuh. Sehingga di sini diperlukan bahwasanya untuk elbow atau siku harus tetap lurus, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita harus memperhatikan betul pada bagian kaki untuk mampu menapak ke lantai atau matras. Baik, untuk meningkatkan kemampuan otot terang atau pada bagian postur, kita bisa meningkatkan dengan posisi seperti ini tadi, ya, yang awal kita lakukan dengan posisi tengkurap dan posisi merangkak. Kita pertahankan 5-10 menit. Anak mampu dengan posisi merangkak. Sip.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Nggak suka ya? Nggak suka ya? Nih. Iya. Bisa kita lakukan untuk aktivitas merangkak. Tangan kanan maju. Iya. Tangan kanan maju, kaki kiri maju, tangan kiri maju, kaki kanan maju. Hadap depan. Dirian, mama. Mama. Mama mana? Coba dicari mama. Ya. Kemudian anak bisa diminta untuk duduk. Ya. Hore. Kemudian setelah kita latihan untuk merangkak, kemudian latihan untuk duduk, tadi ya latihan duduk, kemudian latihan merangkak, dan juga latihan untuk kneeling dan untuk berdiri, dari kneeling ke berdiri. Kemudian kita bisa melakukan aktivitas untuk anak mampu melakukan aktivitas berdiri dan berjalan. Nah, si anak sudah memiliki kemampuan untuk dia motivasi untuk berdiri dan berjalan, maka kita bisa memberikan stimulus atau stimulasi perkembangan aktivitas untuk berdiri. Nah, diposisikan untuk posisi jongkok terlebih dahulu, kemudian anak mampu untuk memberikan refleks protektif atau perlindungan tubuh ya, dengan tangan ke depan supaya dia tidak jatuh ke depan. Kemudian anak diberikan fasilitasi untuk berdiri. Yes, oke. Okay. Good. Satu, dua, tiga. Pintar. Dari sini kemudian kita bisa pegang. Pada saat kita melatih untuk berjalan, diperhatikan pada bagian tungkai atau pada bagian lutut tidak menekuk. Ayo jalan. Sip. Good. 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 Jadi pada saat kita melakukan latihan, kita harus tahu terlebih dahulu kemampuan dari otot si anak, ya, apakah anak tersebut mengalami kekakuan atau kelemahan pada seluruh gerakan ataukah pada hanya sebagian gerakan. Kita bisa mengetahui dari pemeriksaan-pemeriksaan awal yang kita laksanakan tadi, supaya kita bisa mampu menentukan atau planning dari latihan yang akan kita berikan pada anak. Untuk planning atau perencanaan stimulasi yang kita bisa berikan ke anak, kita harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dari awal tadi supaya kita bisa memberikan stimulus perkembangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari anak. Jadi apa yang sudah dimiliki, kemampuan aktif yang dimiliki oleh anak itu yang kemudian kita tingkatkan, dan nanti kita bisa meningkatkan ke stimulasi perkembangan yang lebih tinggi sesuai dengan usia dari perkembangan anak, begitu. Baik, mungkin itu yang bisa kita berikan pada kasus di hari ini terkait dengan cerebral palsy. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk fisioterapi secara luas, khususnya pada fisioterapi anak.
Ya, sekian dari kami. Salam fisioterapi, tetap bergerak, bermanfaat, dan bermartabat. Kali ini saya akan membagikan salah satu aktivitas dengan tujuan mengurangi spastisitas pada anak dengan kondisi cerebral palsy. Yang pertama, kita akan lakukan untuk anggota gerak atas yang terdiri dari sendi-sendi di jari tangan, kemudian pergelangan tangan, kemudian ke siku, dan bahu. Beberapa anak kondisi tangannya dalam posisi menggenggam seperti ini. Kita bisa arahkan secara perlahan supaya jari-jarinya membuka. Kita lakukan pergerakan secara perlahan. Kemudian selalu lihat ekspresi anak kita. Setelah jari-jari, kita bisa gerakan pergelangan tangan seperti ini. Selalu usahakan pergerakannya perlahan. Latihan ini digunakan dengan tujuan untuk mengurangi spastisitas. Selain itu, latihan ini juga memberikan manfaat untuk mengurangi kekakuan otot. Latihan ini dapat dilakukan setiap hari. Untuk hitungan, biasa kita lakukan 8-10 kali. Oke, sekarang untuk bagian bahu, kita angkat ke atas secara perlahan. Latihan ini bertujuan untuk mencegah perubahan bentuk yang biasa terjadi pada area persendian. Kemudian juga untuk meningkatkan fleksibilitas dari otot. Untuk area bahu, selain gerakan ke atas seperti tadi, kita bisa buka ke arah samping seperti ini. Sama kita lakukan secara perlahan. Jika diperlukan, latihan ini dapat juga dilakukan untuk sisi yang sebelahnya. Berikut adalah latihan yang dapat dilakukan oleh para orang tua dengan tujuan mengurangi spastisitas atau kekakuan, juga meningkatkan lingkup gerak sendi pada area tungkai atau kaki. Oke, kita bisa mulai dari ujung jari. Kita tekuk secara perlahan. Kita bisa lakukan sebanyak 6-8 kali pengulangan. Oke, setelah jari-jari, kita bisa pindahkan tangan ke area pergelangan kaki seperti ini. Kita lakukan tarikan secara perlahan. Selalu evaluasi respon dari anak. Perhatikan bagaimana saya memegang kaki dan tumit. Setelah itu kita bisa putar sama secara perlahan. Bisa dilakukan sebanyak 6-8 kali pengulangan. Kita lakukan untuk dua arah, ke dalam dan keluar. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan gerakan seperti ini. Jadi gerakan menekuk untuk sendi lutut dan panggul atau hips. Kita lakukan secara perlahan. Untuk gerakan selanjutnya, kita bisa melakukan gerakan seperti ini. Jadi, dibawa ke arah luar, lakukan secara perlahan. Jangan lupa untuk melakukan pada sisi yang satunya. Untuk latihan pada anggota gerak atas, silahkan cek video kami sebelumnya. Terima kasih.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kasus cerebral palsy. Terima kasih.